semua pikiran-pikiran negatif, tinggalkan semua pikiran yang membuat kamu merasa tidak tenang. Sekarang kita mulai fokus dan tenang. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita hidup yang layak, dan juga sudah memberikan makna hidup yang terbaik. Silakan Kak untuk tangannya ke sini Kak. Melakukan pernafasan 1, 2, 3. Tarik nafas. Pelan-pelan kembali. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Tinggalkan rasa tidak aman, tinggalkan rasa tidak nyaman. Sekarang kita fokus dan tenang dan tenang. Aman di sini. Aku bisa merasakan kalau situasinya pasti sangat berat dan mengeluarkan belakangan. Tarik nafas, dibuang. Tarik nafas lagi. Wajar banget kalau kamu merasa takut, marah, sedih, karena kejadian itu adalah respon tubuh dan juga dari pikiranmu sendiri. Sekarang sudah merasa aman dan tenang Kak? Tadi sudah merasa lega Kak? Sudah bisa memvalidasi perasaan kakak untuk sekarang? Ya, boleh Kak untuk meminta waktunya sebentar buat sedikit cerita-cerita atau beberapa hari terakhir yang bikin kakak ngerasa sedih atau mungkin ngerasa nggak enak di pikiran kakak gitu. Silakan kakak. Tarik nafas, buang. Mungkin ngerasa kayak apa ya, lelah sama semuanya, karena lagi-lagi ngerasa kayak kenapa harus dilahirin di dunia dengan kondisi yang seperti ini. Kayak ngerasa nggak ada gunanya aja gitu di sini. Kayak beberapa pikiran yang takut itu yang kemarin-kemarin sudah nggak hadir, itu tiba-tiba hadir. Orang-orang ngelihatnya kayak kamu pemarah, kamu terlalu egois, kamu terlalu gini, tapi orang-orang
entah itu karena beda pemikiran, beda perasaan, jadinya orang-orang menganggapnya hanya saya sebagai seorang pemarah, padahal di situasi yang seperti itu saya hanya butuh untuk didengarkan, kayak nggak butuh untuk dikasih kata-kata, nggak butuh untuk dikasih semangat dan lain sebagainya, hanya butuh dengarkan, dipeluk. Tapi kenapa rasa emosi saya itu dianggapnya tuh sebagai rasa amarah, sebagai rasa kekanak-kanakan yang belum dewasa. Jujur saya juga dari kecil punya trauma dengan suara teriakan dari orang tua. Suara-suara teriakan itu masih sering terbawa sampai sekarang. Bahkan ucapan orang tua yang dari kecil ketika bertengkar sampai mengungkapkan kata perceraian itu, setiap orang tua berantem tuh yang di pikiran saya tuh apakah hal itu bakal terjadi juga. Jadi ketika saya berusaha untuk menyetop keberantaman mereka, saya hanya sebagai orang yang gak mereka dengar, padahal saya hanya ingin mereka untuk berhenti untuk berantem, karena saya nggak mau sampai kata-kata seperti itu kembali lagi. Jadi itu yang masih sering terbayang di pikiran saya ketika mendengarkan suara-suara berisikan, bentakan, dan lain sebagainya. Apakah kakak sudah tenang untuk menceritakan ini semua kepada saya? Sebenarnya ada satu hal yang ngerasa saya itu kayak nggak kayak kondisi saya seperti ini, sedangkan umur saya sudah segini. Saya berpikir kalau emang saya dikasih umur lama, apakah saya bisa seperti yang lain juga? Kayak apakah saya terus-terusan berada di posisi yang seperti ini, atau saya bakal berubah atau dan lain sebagainya. Iya. Kakak sudah tenang untuk menceritakan ini kepada saya. Coba tolong praktekkan terapi butterfly untuk biar bisa tenang. Oke, tarik nafas. Oke, buang. Terima kasih ya kak ya. Apakah kakak sudah tenang? Sudah. Iya, terima kasih ya kak ya. Ya. Ya.